Para ibu, bapak, dan saudara-saudara yang sudah tentu jauh lebih berbahagia dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang berada di Aceh. Kalau sekarang ibu, bapak, dan saudara sedang mengalami kesulitan yang luar biasa mungkin, urusan anak, urusan suami, urusan istri, urusan pekerjaan, janganlah merasa berkecil hati dan melihat itu sebagai nasib jelek atau sial. Karena kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Aceh, betapapun penderitaan ibu, bapak, dan saudara sekarang jauh lebih beruntung dengan dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Tadi saya berbicara dengan Bapak Ivan, juga dengan Bapak Edison. Beliau menceritakan tentang penderitaan saudara-saudara beliau itu. Bahkan keluarga Bapak Ivan ada yang meninggal. Dan tidak hanya 1-2 orang. Demikian juga yang lain. Tidak hanya itu, banyak di antara saudara kita yang rumahnya hilang, yang mungkin anaknya yang disayangi hilang. Sehingga Pak Edison mengatakan pada saya, bertemu dengan sahabat-sahabat lamanya, kalau diajak berbicara mereka tidak bisa menjawab dengan baik. Seperti orang yang linglung, seperti orang yang kebingungan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, amat sulit memang membayangkan peristiwa seperti itu. Apalagi ikut merasakan penderitaan mereka. Mengapa? Karena ibu, bapak, dan saudara tidak kenal mereka. Tidak punya saudara yang berada di Aceh. Tetapi kalau ibu, bapak, dan saudara punya saudara yang ada di Aceh, apalagi saudara dekat, apalagi orang tua, apalagi anak, bagaimana rasanya? Kita bisa merasakan dengan lebih mendalam. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, tetapi di antara mereka yang bisa ikut merasakan, banyak juga yang ingin menjadi hakim. Sampai ke Jawa Tengah. Saya ingin memberikan 2 contoh ibu, bapak, dan saudara. Tidak sama dengan Aceh, tetapi boleh sebagai contoh. Di daerah Blora ada pusat rehabilitasi orang-orang yang kena penyakit lepra, kusta. Tangannya brutul ini patah, kepala, kupingnya hilang, ada yang hidungnya hilang. Tidak menular, kecuali yang terkena darahnya, hubungan seksual dan sebagainya. Tetapi sulit atau orang-orang tidak tertarik untuk membantu. Mereka sengsara, mereka ditolak, mereka dikucilkan, tetapi mereka toh perlu hidup. Mereka bukan binatang, mereka manusia seperti kita yang ingin bahagia, yang tidak ingin menderita. Karena ada pandangan bahwa orang yang kena lepra, kena kusta, ini dikutuk oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengutuk, menghukum, manusia tidak boleh menolong. Nah, benar ini bukan lelucon. Sehingga orang-orang itu takut menolong mereka-mereka yang kena sakit kusta atau sakit lepra. Kalau saya menolong orang yang dihukum Tuhan, nanti jangan-jangan saya kena dihukum juga.
Mungkin karena dia salah, mungkin karena dia berdosa, karena itu dia dihukum. Sama, beberapa bulan yang lalu saya diundang ke Bali. Ada satu seminar untuk menanggulangi bahaya narkoba, HIV dan AIDS. Ada orang yang berpandangan begini. Mereka yang kena AIDS, kena HIV, nggak usah ditolong. Salahnya sendiri. Kalau dia tidak nakal, kalau dia tidak berbuat yang seronok, ya, kalau dia menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak pada tempatnya, dia tidak akan kena HIV. Dia kena HIV itu karena perilakunya dia. Rasain. Tak usah ditolong. Nah, ibu bapak dan saudara, dari dua contoh ini saya berbicara di Bali. Menurut pandangan Buddhis, apakah kita ingin menjadi hakim? Menghakimi mereka karena memang mereka itu salah, karena memang mereka itu sudah berdosa, sudah pantas begitu. Sudah pantas dilanda tsunami. Kita tidak usah menolong. Kita menjadi hakim. Halusnya kata menyalahkan mereka. Buddhis datang bukan menjadi hakim. Kalau Anda seorang umat Buddha, Anda akan datang bukan menjadi hakim. Sebagai umat Buddha, kita datang untuk menolong. Tidak ada Buddha yang lahir di alam dewa, yang usianya panjang, yang penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan. Para Buddha selalu mencapai kebudaan di alam manusia. Mengapa? Karena di alam manusia para Buddha menyempurnakan paramitanya. Para Buddha mengajarkan dharma untuk menolong manusia. Karena di alam manusia inilah kita bisa melihat penderitaan, perubahan, kesengsaraan, kehancuran. Kalau Buddha dilahirkan di alam para dewa, kurang bermanfaat. Para dewa hidup bergembira, hidup bersukaria, hidup penuh dengan kenikmatan. Tidak ada dorongan seorang bodhisatwa untuk mencapai pencerahan. Kalau dia dikelilingi dengan kenikmatan, kegembiraan, kebahagiaan. Tetapi justru bodhisatwa lahir di bumi ini. Pada saat dia keluar dari istana, dia melihat orang tua, orang sakit, kena lepra, kena kusta. Orang yang menderita, orang yang mati dengan sengsara. Semuanya itu mendorong beliau untuk mencari jalan. Mengapa manusia ini menderita? Apakah ada jalan untuk menolong mereka? Aku akan mencari jalan itu. Demikian juga, saya menganjurkan, saya meminta dengan sangat kepada setiap umat Buddha, jangan menjadi hakim kecil-kecil. Semua ingin menjadi hakim. Melihat bencana, melihat gempa bumi, melihat banjir. Mana tuh daerah Aceh yang paling parah? Oh itu loh di sebelah sana, sebelah barat. Oh pantas itu. Daerah itu memang jahat-jahat orangnya. Selesai. Apa yang Anda lakukan? Apakah hanya seperti itu? Ibu, bapak, dan saudara-saudara. Baiklah, itu tadi pendahuluan. Sekarang saya ingin masuk kepada ajaran Dharma. Yang diajarkan oleh guru agung kita sendiri. Untuk meningkatkan kualitas mental kita supaya kita tidak hanya bangga menjadi hakim.
Kalau tetangga kita, kalau yang lain menderita, sengsara, kecelakaan, wah rasain dia. Pantas kalau dia begitu. Jahat. Ya. Ya, tidak sengaja, tidak sadar. Kita memposisikan diri kita, saya ini pantas jadi hakim. Ibu bapak dan saudara-saudara. Mengapa kita bisa bersikap begitu? Bahkan kita sering bersikap begitu. Iya, karena kita tidak kenal mereka. Kita tidak tergugah dengan bencana di Aceh, di Thailand, di India, di Sri Lanka. Karena tidak ada kerabat kita yang menjadi korban. Sulit tergugah, sulit terharu. Tadi Pak Edison mengatakan saya sangat terharu, berarti sulit untuk dibayangkan. Anda tidak tergugah, Anda tidak terharu, Anda biasa saja, dingin saja. Karena tidak ada famili, tidak ada keluarga yang menjadi korban. Anda tidak kenal. Kalau orang tidak kenal akan sulit timbul karuna, timbul welas asih. Tadi Pak Basri menjelaskan welas asih, compassion. Karena tidak kenal. Sering kita mengatakan, aduh untung tsunami tidak datang ke Jakarta. Biar dia datang ke Aceh sana. Nah, jadi tsunami datang ke Aceh itu biar. Untung tidak datang ke Jakarta. Akan berbeda dengan sikap bodhisatwa. Dia mencari jalan, dia mencari cara bagaimana menolong mereka yang menderita. Kalau kita, aduh untung bukan saya. Ya. Berbeda sekali. Tetapi Bante, apa yang membuat sikap yang berbeda itu? Yang satu sangat egois, dingin, sering mengadili, tapi yang satu tersentuh, tergerak hatinya, tergetar hatinya, tidak tega melihat orang lain menderita. Apa yang membedakan? Apakah karena kita dilahirkan dengan diberi sifat yang berbeda-beda? Tidak. Agama Buddha tidak mempunyai pandangan seperti itu. Karena latihan. Karena ada satu latihan, ada satu sikap mental yang benar. Saudara akan mudah tergerak. Kalau tidak ada latihan, kalau mental ini dibiarkan saja, maka egoisme dan cuek itu yang menjadi besar. Sekarang kan anak-anak muda kan cuek is the best. Tidak peduli. Untung bukan saya. Oleh karena itu Guru Agung kita mengajarkan 4 macam sikap mental. Yang tidak boleh dibalik. Yang harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas yang di dalam ini, saudara. Kalau saudara lupa, lalai meningkatkan kualitas mental yang di dalam ini, jangan harap saudara akan bahagia. Meskipun cukup materi, cukup kesejahteraan, tidak kecukupan, bahkan berlimpah-limpah. Karena semuanya akan membuat saudara tidak bahagia. Tetapi kalau saudara bisa meningkatkan, bisa membangun kualitas mental yang di dalam ini, tidak peduli yang di luar itu suatu ketika rusak, tidak bisa diselamatkan lagi. Anda tidak ikut hancur. Anda tidak akan ikut menderita. Meskipun yang di luar hancur. Karena kita tidak selalu bisa menyelamatkan yang di luar.
Anda tidak ikut akan menderita karena Anda mempunyai kualitas yang di dalam. Tetapi kalau Anda tidak mempunyai kualitas mental yang di dalam, semuanya membosankan. Semuanya menjengkelkan. Apapun yang Anda miliki tidak bisa membuat Anda hidup bahagia. Karena kebahagiaan itu harus ditumbuhkan di dalam dan dari dalam diri kita. Tidak tergantung yang di luar. Oleh karena itu sikap mental pertama yang diajarkan, yang dianjurkan oleh guru agung kita adalah metta. Dalam bahasa Sanskerta, maitri. Maitri sesungguhnya mempunyai hubungan erat dengan mitra, dengan kata mitra yang artinya sahabat. Metta atau maitri artinya cobalah ibu bapak dan saudara menganggap semuanya ini yang hadir di ruangan ini dan yang tidak hadir di ruangan ini semua makhluk sahabat. Ya termasuk binatang Bante? Yes, ya. Sahabat. Saudara. Mr. Po dan lain-lain, Pak Basri, dan yang lain-lain yang saya tidak kenal namanya satu persatu, paling yang saya hafal Pak Edison. Ya, karena tukang mengundang saya khotbah di sini. Ya. Yang lain saya tidak kenal, tetapi saya ingin menganggap semuanya ini saudara saya, sahabat saya. Termasuk yang beragama lain, Bante? Ya, mengapa tidak? Mereka juga makhluk. Termasuk binatang, termasuk makhluk halus, termasuk mereka yang berperilaku jahat. Ya. Mengapa tidak? Apakah Anda tidak pernah berbuat jahat? Sehingga hanya memilih orang-orang yang kira-kira berbuat baik saja dianggap sebagai saudara? Kita masih belum mencapai kesucian, kita masih mempunyai potensi untuk berbuat kejahatan. Kalau mereka yang jahat pada saya, Bante, yang mengganggu saya, yang memfitnah saya, yang mengganggu keluarga saya, apakah pantas dijadikan sahabat? Ingat, saudara, tidak ada yang kekal di dunia ini. Orang berbuat jahat tidak selamanya. Sebentar. Orang punya perilaku buruk tidak seterusnya. Sebentar. Orang yang berbuat yang tidak benar, yang tercela, tidak sepanjang hidupnya. Tidak. Dia bisa berubah menjadi baik. Tidak ada alasan kita untuk memberikan predikat. Untuk punishment dia jahat. Di dalam Buddhis, perilaku seperti itu tidak sesuai. Kalau Anda tidak cocok dengan perilaku dia sekarang, berpikirlah, saya tidak cocok dengan perilaku dia sementara. Kalau nanti dia sudah punya perilaku yang baik, saya akan bisa kerjasama dengan dia. Kalau Anda menganggap semua sebagai sahabat, sebagai saudara. Kalau sahabat Anda menderita, sudah otomatis akan timbul perasaan tidak tega. Saya tidak tega melihat sahabat saya jatuh, melihat sahabat saya tidak bisa makan. Itulah karuna. Welas asih atau kasih sayang yang di dalam bahasa Pali dan Sanskerta disebut karuna akan timbul otomatis, akan timbul dengan sendirinya kalau Anda mengembangkan metta. Menganggap semua sebagai sahabat. Semua sebagai saudara. Termasuk makhluk halus, termasuk binatang. Yang suatu ketika berperilaku jahat, yang suatu ketika berperilaku baik. Saya anjurkan tema ini pada waktu saya bertemu dengan tokoh-tokoh agama di mana-mana. Saya anjurkan mereka, ayolah kita meditasi metta, cinta kasih.
Ayolah kita bersahabat dengan semua orang. Kalau saudara-saudara kita yang beragama lain tidak biasa mencintai semua makhluk, saya mengatakan bolehlah. Saya akan mengurangi. Kalau tidak bisa mencintai semua makhluk, minimal mencintai semua orang. Mencintai setiap orang. Syukur bisa semua makhluk. Agama Buddha mengajarkan semua makhluk. Marilah kita kampanye untuk mencintai semua orang, menghargai semua orang, menghargai setiap orang tanpa kecuali. Saya juga baru-baru pulang dari Sri Lanka, Ibu Bapak dan Saudara. Oh, di sana mendapatkan kiriman gelombang. Kan gempanya di Aceh sampai 9, skala Richter itu. Di sana sih tidak ada gempa. Tetapi dapat kiriman gelombang itu dari Aceh. Hancur. Wihara-wihara banyak yang hancur. Tapi patung Buddha berdiri dengan tegak. Heran itu. Kan patung Buddhanya dari logam. Bukan, saudara, dari semen. Tembok sekitar sudah rubuh habis. Patungnya masih berdiri. Bagus. Saya ketemu dengan mereka yang tinggal di bedeng-bedeng. Bedengnya itu seperti kandang sapi, masih lebih baik kandang sapi yang saya lihat di desa-desa di Jawa Tengah. Tanah. Dan wihara juga membantu untuk membangun rumah sederhana. Saya beritahu kepada mereka, kamu kuat ya, diterjemahkan ke bahasa Singhalese. Meskipun semua hilang, ada keluarga yang meninggal, kamu harus kuat. Kamu masih sehat, tidak berbaring di rumah sakit, itu modal yang besar untuk mulai kembali. Dia mengatakan, ya Bante, saya akan kuat. Karena semua patung Buddha di sini juga kuat. Betul. Jadi mereka melihat patung Buddha itu saja. Yang runtuh, hancur, temboknya hancur, habis. Tapi altar dengan patungnya itu utuh. Itu bisa memberikan inspirasi kepada mereka. Aku harus kuat seperti patung Buddha. Oh, andai kata mereka tidak kena bencana, hidup normal. Untuk ukuran kita di sini mereka juga sangat menderita. Apalagi mereka kena bencana. Demikian juga di Aceh. Tidak hanya kena gelombang, gempa lagi. Ibu bapak dan saudara-saudara. Cobalah ya. Cobalah sulit, Bante, sulit. Ya. Tidak ada orang yang dilahirkan sempurna. Tidak ada orang yang dilahirkan sudah mencapai kebahagiaan. Kalau begitu apa gunanya agama, apa gunanya pengajaran, apa gunanya nasihat, apa gunanya latihan. Kalau lahir sudah mempunyai sifat, mempunyai perilaku yang baik sejak kecil, tidak usah dilatih. Apa gunanya para Buddha lahir di bumi ini? Apa gunanya para nabi muncul di bumi ini mengajarkan kebaikan? Memang sulit menganggap yang lain sebagai sahabat, sebagai saudara. Tetapi cobalah melatih. Andai kata saudara betul-betul tidak bisa menganggap si A, si B, si C yang tinggal di daerah itu sebagai sahabat karena memang buruk perilakunya, jahat perilakunya. Tidak bisa, Bante, tidak bisa. Ya, untuk sementara tidak apalah. Tapi jangan mengharap dia celaka. Aku nggak bisa, Bante, menolong dia. Nggak bisa sama sekali. Ya nggak apalah. Tapi diam. Jangan menganjurkan orang untuk jangan menolong dia. Benar, saudara? Anda akan berbuat jahat. Kalau Anda tidak bisa menolong dia, tidak bisa memberikan materi pada dia, tidak bisa memberikan makanan, pakaian pada dia, diam.
Jangan menganjurkan orang lain untuk jangan bantu dia. Jangan. Anda bisa menolong dengan cara yang lain. Dengan pikiran. Semoga dia yang menderita itu pulih dari penderitaannya dan perilakunya menjadi baik. Di dalam hati, tidak usah diucapkan. Itu sudah berbuat baik, saudara. Kalau saudara tidak bisa memberikan uang, makanan, bantuan, karena dia jahat, dia pernah memusuhi keluarga saya, tidak apa. Anda diam. Jangan menganjurkan orang lain untuk memusuhi dia. Dan Anda masih bisa berbuat baik di dalam hati. Dengan mendoakan semoga dia bebas dari penderitaan. Semoga perilakunya, sifatnya, sikapnya berubah menjadi baik. Cukup. Itulah cara membangun mental kita. Dan yang membangun harus saudara sendiri. Saya tidak bisa, saya hanya menganjurkan saja. Semakin saudara ingin bersahabat dengan semua makhluk, karuna itu, rasa ingin menolong itu semakin tumbuh. Otomatis. Kalau sahabat dekat Anda menderita bagaimana? Wah, Bante itu seperti keluarga sendirilah meskipun dia sahabat dekat. Aku enggak tega, Bante, aku mesti menolong. Karena Anda kenal dengan akrab. Ada meta. Kalau orang yang lain, enggak tahu itu siapa itu. Dia menderita, dia sengsara, kita hanya dingin-dingin saja. Tetapi kalau Anda juga memperluas meta maitri ini lebih luas. Tentu tidak bisa seperti Buddha Gautama. Tapi kita memperluas. Maka rasa kasih sayang kita ini akan juga bertambah. Nah, kalau semua orang nanti sahabat saya, keluarga saya, Bante saya anggap sebagai sahabat, sebagai keluarga, kemudian mereka menderita, saya tidak tega ingin menolong, kan duit saya habis. Menolong tidak harus dengan uang, saudara. Kalau menolong harus dengan uang, saya bisa menolong apa? Saya dapatnya dana hanya dari Pak Basri. Pak Ayung itu ya, Pak Ayung ada di sana. Pak Ayung, Pak Edison, Pak Marta. Tidak ada dana, sebagai biku saya tidak punya uang. Apakah kalau saya tidak punya uang, saya tidak bisa berbuat baik? Saudara jangan hanya berpandangan bahwa berbuat baik itu menghabiskan uang. Itu harus disingkirkan. Tidak, Bante, tidak. Saya tidak punya pandangan begitu. Tetapi kalau saya berdana justru saya senang, Bante, saya senang. Karena nanti kalau buah karmanya itu berbuah, saya dapat buah berlipat-lipat. Itu keserakahan, saudara. Itu juga tidak betul. Keserakahan yang bersembunyi di balik perbuatan baik. Dan kebaikan itu tidak banyak bermanfaat bagi mental kita. Kelihatannya berbuat baik tapi membesarkan keakuan. Kalau Anda menolong, berdana, memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan dana meskipun sedikit syukur banyak, tidak usah diharap buahnya. Mengapa? Ada dua alasan. Yang pertama, hukum karma itu universal, benar. Bukannya tidak ada. Berlaku untuk semua orang. Dia percaya, tidak percaya, beragama Buddha atau tidak, hukum karma akan berlaku. Tidak ada keraguan untuk itu. Sedikit pun tidak ragu-ragu tentang hukum karma. Karena itu kalau saudara berbuat baik, meskipun sedikit, pasti berbuah. Alasan pertama, oleh karena itu saudara tidak perlu mengharap.
Buat apa mengharap yang pasti? Besok pagi matahari pasti terbit sebelah timur, tidak mungkin sebelah utara. Pasti tidak ada orang yang mengharap besok pagi matahari terbit sebelah timur. Tidak ada orang yang mengharap begitu. Karena pasti. Kalau Anda berbuat baik, Anda akan memetik kebahagiaan. Pasti. Buat apa mengharap? Alasan yang pertama. Alasan yang kedua. Kalau Anda mengharap, harapan itu kilesa. Kekotoran batin yang mengotori mental kita. Nanti buah karmanya itu tidak maksimal. Kalau Anda menanam jambu yang manis, yang enak, ulatnya banyak. Hanya bisa makan 1/4. Harapan itu mengotori mental kita. Saya berbuat baik karena saya ingin menolong yang menderita. Dan supaya keserakahan saya, kemelekatan saya berkurang. Karena keserakahan, kemelekatan itu sumber penderitaan.